Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpo, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi, tempat di mana kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman menarik lainnya dari berbagai sudut pandang mahasiswa. Perkenalkan, saya Clarissa Aulia Widya Azahra, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi, bersama rekan saya Caila Husnatun Sahidah, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa dari mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Senang sekali nih bisa bertemu dan ngobrol dari podcast Fakultas Ekonomi ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh nih kakak cerita sedikit tentang diri kakak dan latar belakang kakak di universitas ini? Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Prawita Eka Zaliwardani, mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan. Saya merupakan Ketua Umum HMJ Ekonomi Pembangunan periode 2024-2025. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, yaitu... Dan saya Faisal Abdul Nur Sais, mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan, dan saya menjabat sebagai Wakil Ketua HMJ Ekonomi Pembangunan 2024-2025. Oke, sebagai pengantar nih para pendengar. Nah, bisa dijelaskan dong kepada para pendengar apa saja sih program kerja HMJ Ekonomi Pembangunan di periode ini? Baik, program kerja HMJ Ekonomi Pembangunan sendiri di periode kali ini kita mempunyai banyak sekali program kerja yang jika dihitung itu kurang lebih ada 16 program kerja. Di antaranya kita memiliki dua jenis program kerja. Yang pertama yaitu program kerja yang terkait dengan fungsional organisasi seperti screening, lalu pelantikan, setelah itu ada sidang umum, dan juga ada pelatihan untuk sidang umum. Lalu yang kedua yaitu kita ada program kerja lainnya seperti workshop, lalu seminar nasional, dan juga nanti kita ada dua program kerja besar yaitu Edovas dan juga Ekonofusitur. Oke, lumayan banyak ya program kerjanya. Boleh dong dijelaskan apa visi utama yang ingin dicapai melalui berbagai program ini? Visi utama yang ingin dicapai dari HMJ Ekonomi Pembangunan dalam mengerjakan program kerjanya yaitu kita ingin menjadikan HMJ Ekonomi Pembangunan sebagai wadah untuk membentuk individu-individu yang berintelektual. Jadi melalui program kerja ini kita memberikan bentuk-bentuk program kerja yang melatih dan juga memberikan motivasi untuk membuat seorang individu ataupun kader yang memiliki intelektual tinggi. Jadi nanti di dalamnya seperti dalam seminar nasional itu nantinya akan membahas hal-hal yang membentuk soft skill maupun hard skill. Nah nih Kak, dalam setiap organisasi, inovasi itu kan menjadi kunci utama ya untuk menjaga relevansi program dan memastikan dampak nyata bagi para anggota dan sivitas akademika. Bagaimana HMJ Ekonomi Pembangunan ini merancang setiap program kerja agar mampu menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? Jadi setiap bulannya HMJ Ekonomi Pembangunan selalu mengadakan rapat rutinan. Nah, di dalam itu kami meminta para anggota HMJ untuk memberikan masukan-masukan seperti inovasi ataupun ide-ide tertentu yang bisa mengembangkan dalam hal seperti inovasi. Oke, jadi kontribusi dari seluruh anggota HMJ itu sangat berpengaruh ya Kak? Iya, benar. Kita semua itu kan satu kesatuan organisasi. Oke, apakah terdapat proses evaluasi berkelanjutan dalam setiap program untuk memastikan efektivitas dan inovasinya nih Kak? Tentunya kami akan melakukan evaluasi lanjutan terkait mengembangkan inovasi. Seperti contohnya dalam merealisasikan inovasi, kami akan selalu mengevaluasi terkait pengembangan yang dilakukan HMJ Ekonomi Bangunan. Baik, izin menambahkan, untuk mengevaluasi itu nanti setiap kita melaksanakan program kerja akan dilaksanakan evaluasi secara berkala. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Faisal, di dalamnya itu kita HMJ Ekonomi Bangunan melaksanakan rapat bulanan 1 bulan sekali. Nah, di sana nanti kita membahas mengenai program kerja kita yang selanjutnya dan juga kita mengevaluasi program kerja kita yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
Baik, bagus sekali, ini sudah tersusun dengan sangat terapi juga. Baik, untuk mengelola kolaborasi antar bidang di dalam HMJ kan tentu bukan hal yang mudah ya Kak. Nah, terutama dalam memastikan setiap bidang berkontribusi optimal pada setiap program kerja. Bagaimana nih strategi yang diterapkan untuk menciptakan sinergi yang harmonis antar bidang di dalam HMJEP ini? Untuk menciptakan sinergi antar bidang, kita HMJ Ekonomi Pembangunan perlu melaksanakannya secara bersama-sama, karena tidak mungkin yang melaksanakan strategi-strategi itu hanya beberapa pihak saja. Jadi untuk menjadi organisasi yang bersinergi, kita memerlukan kerjasama tim yang cukup. Lalu kita juga memerlukan keterbukaan dan juga kejujuran satu sama lain, serta kita juga harus menguatkan komunikasi satu sama lain. Lalu untuk meningkatkan keharmonisasian tim, kita juga dalam melaksanakan program kerja itu nantinya kita mengharapkan anggota-anggota kita untuk turut serta dalam program kerja itu. Oke, baik. Dan ada gak sih tantangan spesifik yang sering muncul dalam proses kolaborasi ini, dan bagaimana sih solusinya yang biasanya diterapkan? Dalam sebuah organisasi tentunya kita mempunyai tantangan-tantangan, tetapi di HMJ Ekonomi Pembangunan ini tantangan yang sangat spesifik, yaitu merupakan yang menjadi tantangan spesifik itu ada di masalah komunikasi. Jadi setiap bidang itu tentunya kita susah ya kita dalam satu bidang itu kita susah sekali untuk mengharmonisasikannya. Jadi memerlukan komunikasi tim yang cukup. Nah, untuk berkomunikasi ini selain berkomunikasi secara langsung, kita juga dapat menggunakan teknologi seperti handphone. Jadi di HMJ Ekonomi Pembangunan ini kita dalam satu tim harus selalu menjaga komunikasi dan juga saling terbuka dan juga saling jujur begitu. Nah, komunikasi itu sangat penting sekali ya Kak. Betul. Nah, di era persaingan global ini, keterampilan lunak itu akan menjadi semakin penting, terutama bagi mahasiswa yang akan segera menghadapi dunia kerja. Bagaimana sih HMJ Ekonomi Pembangunan merancang kegiatan atau program yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan lunak nih Kak? Seperti tadi, kemampuan berkomunikasi, kemudian leadership, kemudian critical thinking, dan kemampuan beradaptasi bagi anggotanya, ataupun yang dapat berdampak untuk banyak orang. Dalam HMJ Ekonomi Pembangunan, dalam mengembangkan soft skill seperti yang sudah disebutkan tadi, kami merangkum beberapa proker kerja seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu makrab dan juga workshop atau LKMMTD lainnya. Di dalam proker tersebut, kami memberikan beberapa masukan ataupun materi yang memberikan seperti skill, soft skill, dan hard skill. Oke, jadi memang sudah dirancang untuk soft skill dan hard skill-nya juga ya, agar ekonomi pembangunan ini bisa lebih harmonis lagi dan mampu meningkatkannya. Benar sekali. Jadi di program kerja HMJ Ekonomi Pembangunan ini kita menekankan dalam peningkatan hard skill dan juga soft skill itu sendiri dari anggotanya. Baik, untuk EdoFest nih Kak, atau Economic Development Festival, itu kan menjadi salah satu program besar nih yang dinantikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Bisakah Kakak jelaskan secara mendalam tentang visi dan misi utama dari penyelenggaraan EdoFest 2025 yang akan datang nih? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu EdoFest. EdoFest merupakan salah satu program kerja HMJ Ekonomi Pembangunan yang di dalamnya itu berbentuk perlombaan-perlombaan bagi siswa-siswi SMA maupun SMK. Nah, visi misi yang kita dapatkan dalam visi misi yang kita atur untuk EdoFest ini antara lain yang pertama yaitu untuk menyolidkan anggota HMJ Ekonomi Pembangunan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sebagai sarana untuk mempromosikan kampus kita, Universitas Muhammadiyah Ponorogo tercinta. Lalu yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kerjasama kita dengan universitas, gitu. Baik. Oke, untuk Ekodu Visit Tour ini kan dirancang sebagai program kunjungan industri ya Kak, untuk memberikan wawasan langsung kepada mahasiswa terkait dunia kerja dan praktik ekonomi di sektor industri.
Apa fokus utama dari kunjungan ini dan bagaimana aktivitas selama tur disusun agar mahasiswa itu mendapatkan kepemahaman yang komprehensif nih Kak tentang proses ekonomi di dunia nyata? Baik, fokus HMJ Ekonomi Pembangunan dalam program kerja Eco-Visitur yaitu meminta para anggota HMJ Ekonomi Pembangunan untuk mengembangkan beberapa soft skill-nya terkait kewirausahaan dalam proker tersebut, dalam proker Ekodo, untuk selalu mengikuti beberapa rancangan program yang sudah direncanakan. Nah, di dalam program itu kami memberikan beberapa materi terkait kewirausahaan yang bisa dikembangkan di kehidupan nyata. Oke, selain itu nih Kak, adakah kriteria tertentu yang digunakan dalam memilih perusahaan atau instansi yang akan dikunjungi? Kriteria tertentu atau instansi yang sudah dipilih yaitu beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki label tertentu yang sudah termasuk perusahaan besar yang kami pilih dalam program tersebut. Oke, jadi memang sudah dipilih sesuai dengan perusahaan yang labelnya yang memang bagus gitu ya Kak ya? Iya, betul. Bagus. Jadi Eco-Visitur sendiri ini kita khususkan bagi anggota HMJ Ekonomi Pembangunan untuk lebih mempersiapkan diri lagi terjun di dunia pekerjaan. Iya. Baik, untuk menyiapkan sebuah acara besar kan bukan hanya tentang sukses di tahun pelaksanaan aja ya Kak, namun juga tentang memastikan bahwa acara tersebut dapat dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya dengan kualitas yang terus meningkat tentunya. Nah, bagaimana nih HMJEP merancang EdoFest dan Eco-Visitur agar dapat menjadi program unggulan yang berkelanjutan dan bahkan menjadi acara tahunan yang semakin berkualitas? Oke, untuk program kerja kita, khususnya 2 program kerja besar ini, agar 2 program kerja ini dapat berkelanjutan dan juga semakin berkualitas, kita biasanya merancang program kerja yang berskala besar dari jauh-jauh hari, bahkan bisa 5 bulan sebelum hari pelaksanaan. Jadi hal-hal sekecil apapun harus kita rundingkan terlebih dahulu mengingat besarnya skala kegiatan ini. Dan apakah ada perencanaan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan dari kedua program ini? Untuk rencana jangka panjang, mengingat di HMJ Ekonomi Pembangunan sendiri kita terdiri dari 2 angkatan. Yang pertama yaitu semester 1 dan juga semester 3. Jadi kita mulai menanamkan sifat-sifat organisasi kepada anggota HMJ Ekonomi Pembangunan yang masih semester 1. Jadi kita mempersiapkan mereka untuk menjadi kader-kader yang berkualitas sehingga proker-proker yang berskala besar ini nantinya dapat terus berjalan dan juga semakin berkualitas. Wah, sudah dipersiapkan dengan baik ya. Benar. Oke, dan terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMJ Ekonomi Pembangunan. Diskusi ini benar-benar membuka wawasan kita semua mengenai program kerja HMJEP yang begitu beragam dan penuh manfaat ya, baik untuk mahasiswa, fakultas maupun masyarakat luas. Nah, sebelum kita menutup sesi podcast ini, ada nih nggak pesan atau harapan untuk seluruh HMJ Ekonomi Pembangunan dan mahasiswa Ekonomi Pembangunan atau para pendengar lainnya? Jadi dalam menggerakkan organisasi perlu adanya niat tersendiri dari hati kita sendiri ya. Jadi aku ingin mengajak pendengar untuk menggerakkan hati tersendiri untuk selalu berkontribusi dalam organisasi dan juga jangan pernah ragu untuk memberikan ide ataupun masukan bagi organisasi tertentu. Baik, dari saya sendiri, semua itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan takut untuk mencoba dan jangan pantang menyerah meskipun kita melalui kegagalan-kegagalan. Terus semangat untuk kita semua. Semangat! Baik, semoga HMJEP Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini dapat terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nih. Terima kasih telah bergabung di podcast kali ini dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten inspiratif lainnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Fakultas Ekonomi, Maju dan terus berprestasi.